Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinasti Dinar Pertiwi dengan NIM 165221025 dari kelas Mutu TIA 2. Dalam video ini saya akan menyampaikan tentang penjelasan mengenai topik-topik penjaminan mutu. Yang pertama adalah perbedaan antara quality assurance dan quality control serta contoh penerapannya di masing-masing perusahaan manufaktur. Nah, yang pertama adalah quality control. Quality control sendiri merupakan pengujian dan pemantauan kegiatan operasional dalam proyek yang berfokus pada inspeksi. Tujuan utama quality control sendiri adalah mendeteksi dan mengatasi cacat atau ketidaksesuaian dalam produk atau layanan yang dihasilkan. Sedangkan quality assurance adalah proses sistematif yang berfokus pada pencegahan masalah kualitas sebelum masalah itu terjadi. Nah, quality assurance ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses, kebijakan, dan prosedur dalam proyek telah sesuai dan dapat mencapai tingkat kualitas yang diberikan. Kemudian, contoh dari penerapan quality control dan quality assurance di perusahaan manufaktur. Pada kasus kali ini, saya akan memilih perusahaan kimia farma. Yang pertama, quality control pada perusahaan kimia farma, di mana pada saat sebelum produksi, bahan baku yang digunakan akan diuji untuk memastikan bahwa bahan-bahan tersebut sesuai dengan standar farmasi seperti BPOM atau standar internasional yaitu Pharmacope. Selanjutnya, juga dilakukan inspeksi produk jadi, di mana setiap batch produk seperti tablet atau sirup obat diperiksa secara fisik, misalnya warna, bentuk, dan berat. Kemudian juga diperiksa secara kimia, misalnya kandungan bahan aktif, untuk memastikan bahwa keseluruhannya sesuai dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan. Kemudian, quality assurance pada perusahaan kimia farma ditetapkan sistem Good Manufacturing Practice atau GMP, di mana dilakukan pengadaan bahan baku hingga pengemasan yang mengikuti pedoman GMP untuk memastikan bahwa produk diproses di lingkungan yang higienis dan terkendali. Kemudian juga dilakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur operasional dilaksanakan dengan baik, serta melakukan pembaruan SOP sesuai dengan regulasi terbaru. Nah, topik kedua adalah apa yang dimaksud dengan continuous improvement. Dalam continuous improvement sendiri, di konteks penjaminan mutu, merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan proses, sistem, produk, dan layanan agar lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta standar yang berlaku, di mana fungsinya adalah memperkuat daya saing dan supaya bisnis itu bisa tetap berjalan. Nah, contoh penerapan continuous improvement di kimia farma sendiri contohnya, terdapat penerapan di mana mereka menerapkan teknologi baru, yaitu menggunakan sistem kontrol otomatis dalam pembuatan tablet obat, di mana mereka memastikan dosis bahan aktif lebih presisi dan konsisten. Kemudian yang kedua adalah implementasi proses sterilisasi yang lebih ketat untuk produk injeksi, sehingga meminimalkan kontaminasi dan meningkatkan keamanan produk bagi pasien. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi formulasi obat untuk meminimalkan sisa bahan dan penggunaan energi ramah lingkungan di pabriknya. Kemudian yang terakhir adalah pelatihan yang mencakup pengetahuan tentang regulasi terbaru, teknologi, produksi terkini, dan pemecahan masalah kualitas. Nah, topik ketiga adalah prinsip dasar dari sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 dan mengapa prinsip-prinsip tersebut penting untuk keberlanjutan bisnis. Prinsip pertama adalah customer focus atau fokus pada pelanggan, di mana fokus utama dari manajemen mutu adalah memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Nah, yang kedua adalah kepemimpinan, di mana pemimpin harus memberikan arahan, tujuan, dan keterlibatan kepada seluruh anggota organisasi. Selanjutnya ada engagement of people atau keterlibatan orang-orang, di mana kita sebagai perusahaan mengakui, memberdayakan, dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan anggota organisasi. Kemudian ada proses approach atau pendekatan proses, di mana kita memahami dan mengelola proses secara terstruktur untuk mengoptimalkan kinerja. Kemudian yang selanjutnya adalah improvement atau peningkatan, di mana improvement ini berfokus pada mempertahankan kinerja saat ini sekaligus mencari peluang baru untuk pengembangan. Selanjutnya adalah evidence based decision making, di mana melakukan pengambilan keputusan berdasarkan bukti, di mana keputusan itu harus dibuat berdasarkan fakta, data, dan analisis. Yang terakhir adalah relationship management, yaitu manajemen hubungan, di mana relationship management ini mengelola hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengoptimalkan kinerja. Nah, dari prinsip-prinsip yang telah disebutkan itu, prinsip-prinsip tersebut itu penting untuk keberlanjutan bisnis, dikarenakan yang pertama, perusahaan memiliki sistem jaminan mutu dan sistem kualitas yang terstandarisasi secara internasional. Kemudian perusahaan juga memiliki sistem jaminan mutu yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra. Kemudian perusahaan juga memiliki kualitas produk yang terjamin sehingga memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian untuk menentukan resiko dan peluang yang terkait dengan konteks dan tujuan organisasi juga lebih mudah. Kemudian kita juga dapat mencegah kegagalan proses dan kerugian akibat ketidaksesuaian kualitas produk dan layanan. Yang kemudian yang terakhir adalah sertifikasi ISO 9001 membutuhkan sistem yang terdokumentasi dengan baik dalam perusahaan, sehingga dokumentasi sistem ini memudahkan perusahaan dalam melakukan audit internal.
Nah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.